Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rahmat Rizaldi Setiawan dari kelas 1232. Nomor absen 26 dari Sekolah SMK 3 Buturan. Oke, pada kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum UKK paket 3, yakni troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Oke, ketentuannya dalam pengerjaannya ialah: 1. Memiliki sebuah web server dan database server. Yang kedua, memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. Lalu yang ketiga, memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Yang keempat, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Yang kelima, memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. Yang keenam, memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Yang ketujuh, setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps. Untuk yang wireless network memiliki kecepatan akses 128 kbps. Untuk beberapa konfigurasi yang harus kita ketahui adalah: yang pertama, IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP. Lalu yang kedua, IP network untuk local area, yakni 10.10, lalu x.0/24. X merupakan nomor bangku, jadi saya isi dengan nomor absen saya. Lalu yang ketiga, pembagian IP dalam local area dihitung menggunakan VLSM. Oke, untuk gambar kerja sebagai berikut. Mungkin nanti akan berbeda dari topologi yang saya pakai, karena pada mikrotik virtual tidak mendukung fitur wireless atau jaringan WLAN. Oke, kiranya seperti berikut untuk topologinya. IP address yang diberikan adalah 10.10.0.0. Jadi ini X, jadi saya ganti dengan nomor absen saya adalah 26 dan terdapat 3 jaringan lokal. Untuk yang pertama, jaringan server, yakni 2 host sama dengan router plus server. Lalu jaringan LAN sama dengan 51 host dengan router plus 50 klien. Lalu untuk WLAN 101 host, router plus 100 klien. Untuk hasil subnetting VLSM nya, yakni network jaringan LAN sama dengan 10.10.26.0/25. Lalu jaringan WLAN 10.10.26.128/26. dan untuk jaringan server 10.10.26.192/30. Lalu untuk IP address pada mikrotik yang dipakai Ether 1 sesuai dengan jaringan ISP. Untuk Ether 2 10.10.26.193/30 untuk server Debian. Lalu untuk Ether 3 ini 10.10.26.1/25 untuk jaringan WLAN. Ini saya ganti dengan Ether 4 untuk jaringan WLAN nya. Untuk Ether 3 nya IP nya 10.10.26.129/26 untuk client LAN. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum. Yang praktikum yang pertama ialah yang saya akan lakukan, yakni kita konfigurasi pada mikrotik. Sebelumnya saya akan menerangkan adapter yang dipakai pada setiap
virtual ini. Oke, pada mikrotik pada adapter 1 kita menggunakan bridge ke adapter. Untuk adapter 2 yakni menggunakan internal network. Adapter 3 kita menggunakan internal network juga, dan adapter 4 juga. Oke. Di sini ada client LAN dan client WLAN. Sama-sama menggunakan adapter internal network. Begitupun untuk servernya menggunakan adapter internal network. Oke, kita langsung login ke Winbox dan masuk ke mikrotik. Oke, connect. Oke, untuk yang pertama yakni Ether 1 sesuai dengan jaringan ISP ya, sesuai dengan jaringan ISP untuk internet. Kita masuk ke DHCP client, sudah tersetting. Oke, contoh untuk konfigurasinya kita klik add atau tanda plus berikut ini, lalu kita pilih Ether 1 untuk internet. Jadinya seperti berikut. Oke, lalu kita masuk ke address. Nah, seperti berikut. Lalu kita konfigurasi IP. Untuk IP yang pertama yakni IP server, yakni 192 193/30, yakni Ether 2 untuk server. Untuk Ether 3 yakni jaringan LAN dengan 50 klien dengan IP berikut, yakni 129/26, yaitu 129 ya untuk klien LAN. Ether 3. Oke. Yang selanjutnya Ether 4 untuk klien WLAN, yakni 1/25 dengan klien 100. Oke, dapat komen. Oke, jadi ini IP untuk server, gateway untuk server, lalu ini untuk jaringan LAN, dan ini untuk jaringan WLAN. Ini untuk klien LAN dan ini untuk klien WLAN. Oke. Selanjutnya kita masuk ke settingan DHCP server. Kita masuk ke DHCP stub, lalu kita pilih Ether 3. Kita setting secara default. Oke, kita next. Oke. Sekarang Ether 4 kita setting secara default juga. Oke, sudah selesai.
Oke, kita masuk ke terminal untuk tes ping Google. Oke, terhubung ke internet untuk routernya. Oke, kita masuk ke firewall untuk konfigurasi NAT untuk menghubungkan internet ke klien. Kita klik add atau tanda plus ini, search NAT untuk out interface-nya ether 1, lalu actionnya masquerade, lalu oke. Sudah selesai. Oke, untuk client LAN kita obtain pada konfigurasi client LAN berikut. Oke, kita lihat untuk client LAN mendapatkan IP 10.10.26.190 dengan /26. Subnet maxnya berikut ya. Oke, yang selanjutnya client VLAN. Top 10, klik OK, lalu kita cek mendapatkan IP berapa, yakni 10.10.26.126 dengan /100/25. Subnet maxnya berikutnya. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi queues, yakni pada klien VLAN dibatasi memiliki kecepatan akses 120 kbps untuk klien VLAN. Untuk klien LAN memiliki kecepatan 256 kbps. Oke, kita klik add LAN, kita beri nama LAN, lalu ether 3 256 kbps k 256k. Klik OK. Yang selanjutnya VLAN. Lalu VLAN dengan kecepatan 128k. Oke, selesai. Oke, kita coba tes ping Google. Oke, sudah terhubung dengan internet. Untuk klien LAN-nya, lalu klien VLAN-nya kita tes ping Google. Oke, sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada server Debian untuk pada adapter pada VirtualBox ini. Pada MikroTik ini saya telah mengganti internal networknya, name-nya itu sama semua, itu juga adapter lainnya sama juga.
sesuai dengan routernya ya, ini mikrotiknya ini, ataupun juga servernya juga. Oke, lanjut kita konfigurasi pada server. Oke, di sini saya sudah konfigurasi DNS server. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi web server, kita lakukan konfigurasi DNS server. Dan jangan lupa untuk IP-nya kita konfigurasi terlebih dahulu. Seperti berikut IP-nya, yakni address 10.10.26.194. Untuk netmax-nya /30, yakni 255.255.255.252. Untuk gateway-nya 10.10.26.193 sesuai dengan IP pada mikrotik ini untuk gateway pada server. Oke, selanjutnya, dan jangan lupa kita service networking restart setelah melakukan konfigurasi IP address. Oke, karena saya sudah melakukan konfigurasinya, tidak perlu untuk service. Oke, sebelum kita melakukan install WordPress, kita akan menginstal paket Apache 2 untuk web server dan MySQL server dan juga PHPMyAdmin untuk database. Oke, langsung saja kita install. Klik install Apache 2 MySQL server PHPMyAdmin. Oke, kita klik enter. Selanjutnya kita tekan Y. Pindah ke DVD 1. Oke, untuk password root user MySQL. Oke, selanjutnya kita mengisi password untuk root user root MySQL. Isi password yang mudah diingat atau buat password yang mudah diingat. Oke, kita klik enter, lalu konfirmasi password tadi, lalu kita pilih Apache dengan menekan spasi. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita pilih ya, lalu kita masukkan passwordnya.
yang mudah diingat sama seperti sebelumnya. Password MySQL tadi untuk PHP MyAdmin, konfirmasi. Oke. Kemudian jangan lupa pindahkan file WordPress, bisa menggunakan Samba atau FTP untuk memindahkan filenya yang telah kita download ke Debian. Oke, filenya sudah saya pindahkan ke home slash. Kita lihat menggunakan ls. Ini WordPress yang saya gunakan versi 4.5.20. Oke, kita ekstrak terlebih dahulu dengan perintah tar, dengan perintah berikut, lalu nama filenya kita klik tab agar lebih cepat, lalu kita enter. Oke, kemudian kita copy file WordPress-nya ke dalam var www/wordpress. Oke, langsung kita tekan enter. Kemudian kita masuk ke PC2, direktur PC2. Oke, selanjutnya kita lihat file yang ada pada direktur PC2 ini. Terdapat file default, yakni kita konfigurasi dengan perintah berikut. Oke, pada baris dokumen root kita tambahkan setelah var www/wordpress, pada baris directory /var/www kita tambahkan WordPress juga, langsung kita tambahkan slash, lalu kita simpan dan keluar. Oke, kemudian kita masuk ke cd var www/wordpress. Kita lihat di situ terdapat file wp config sample.php. Kita copy wp config sample.php ke wp config.php. Oke, kita klik enter, kita tekan enter. Kemudian kita konfigurasi pada wp config.php. Untuk baris yang pertama ini dp name kita isi dengan nama WordPress untuk database nya nanti. Untuk username nya root.
dan passwordnya sesuai dengan phpMyAdmin tadi. User rootnya phpMyAdmin. Oke, setelah itu kita simpan dan keluar. Oke, sebelum kita service Apache untuk web servernya, kita tes terlebih dahulu. Cukup menggunakan satu klien satunya saya off kan dulu. Oke, berjalan berhasil untuk web servernya sebelum di service. Ini untuk defaultnya sebelum dijadikan ke WordPress. Lalu kita konfigurasi database /phpMyAdmin. Oke, lalu untuk username-nya root seperti tadi, lalu passwordnya yang telah kita konfigurasi tadi. Oke, kita langsung masuk ke database-nya, klik pada database, lalu kita create new database sesuai dengan settingan tadi. Kita beri nama WordPress, kita klik create. Oke, berhasil. Setelah itu kita service Apache 2 restart. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Press pada web browser. Oke, kita masuk menggunakan IP server yakni 10.10.26.194. Oke, di sini sudah masuk pada halaman WordPress. Set title, boleh dimasukkan ke. Oke, untuk set title ini saya beri nama saya sendiri, lalu WordPress. Untuk username-nya, untuk login nanti kemudian untuk passwordnya default saja, kita copy, kita buka Notepad. Oke. Untuk email, rahmat.setia@gmail.com. Lalu kita klik install WordPress. Oke, terjadi kesalahan. Kita klik install lagi.
Oke, kita klik login. Lalu masukkan username yang telah kita buat tadi. Passwordnya default tadi, lalu kita copy, lalu paste, lalu kita klik login. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman WordPress-nya. Untuk mengcustom websitenya, kita masuk ke appearance, lalu themes. Oke, kita bisa lihat tampilannya. Nah, sebagai berikut tampilan awalnya. Ini yang telah set title tadi kita telah gunakan. Di sini ada beberapa custom untuk website. Kalian bisa pilih untuk mengedit pada websitenya. Tinggal kita klik customize. Ini defaultnya. Lalu kita klik site identity. Kita bisa menambahkan logo di sini. Lalu kita select file. Pilih. Kita bisa untuk menambahkan logo pada WordPress. Kita kembali ke server, lalu kita ls untuk melihat paketnya. Di situ ada file wp strip content. Kita ubah dengan jamut agar bisa menambahkan gambar pada WordPress wp content. Oke, selesai. Kita coba upload lagi. Open. Oke, bisa klik select. Kita bisa atur, bisa kita crop. Oke, crop image. Kemudian untuk tagline-nya kita bisa beri, saya edit untuk tagline-nya ini.
saya ganti dengan praktikum UKK paket 3. Oke. Jika sudah, kita save and publish. Oke. Kita lihat. Kita refresh. Nah, yang sudah saya ganti dari tagline-nya praktikum UKK paket 3 dan saya beri logo WordPress. Bisa di-download di web browser. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman. Ini halaman teks, kemudian halaman gambar, lalu kemudian halaman tabel. Jadi ada 3 halaman. Kita masuk ke appearance, lalu kita masuk ke page, lalu kita klik. Oke, maaf salah tadi. Oke, kita klik add new. Itu membuat halaman baru. Kita beri titelnya teks, lalu untuk halaman teks ini saya edit sebagai berikut. Kemudian kita klik publish. Setelah itu kita klik add new lagi untuk membuat halaman gambar. Kita beri titelnya picture, lalu kita klik add media. Kita bisa pilih lalu kita klik insert into page. Seperti berikut.
Oke, lalu setelah itu kita klik publish. Oke, lalu kita itu lagi membuat halaman tabel. Kita masuk ke teks ya untuk mengedit tabelnya, untuk mengcoding. Klik enter, lalu kita masukkan seperti berikut untuk membuat tabelnya. Oke, untuk strong ini untuk menebalkan huruf. Untuk baris pertama pada kolom pertama kita beri nama, lalu untuk baris pertama kolom kedua kita beri kelas, lalu kemudian yang selanjutnya baris pertama kolom ketiga kita beri nomor absen, lalu str, kemudian untuk baris kedua kolom pertama saya beri nama saya sendiri, lalu kelas saya baris kedua kolom kedua, dan yang terakhir baris 2 kolom ketiga yakni absen saya. Lalu tabel. Oke, seperti berikut. Setelah itu kita publish. Publish. Kita klik visual
Oke, sepertinya salah dalam penulisan tabel. Kita tambahkan tr, lalu dd slash dd, Ahmad, lalu kelas, lalu nomor absen. Lalu kita update. Nah, seperti berikut hasil coding dari pembuatan tabel. Selanjutnya kita tambahkan halaman ketiga halaman tersebut pada kita masuk ke appearance, lalu klik menus. Oke, untuk tabelnya belum saya kasih titel. Oke, langsung kita update. Setelah itu kita masuk ke menu lagi untuk menambahkan halaman-halaman tersebut pada menu. Oke, kita masukkan menu name, terserah, saya beri nama Allpix. Lalu kita klik di nama sesuai dengan selera Anda. Oke, kita centang primary menu, lalu kita tambahkan halaman teks, lalu picture, lalu table. Kita save menu. Kita klik add to menu, kemudian kita centang primary menu, lalu kita save menu. Kita bisa pindah tekan ke atas, lalu untuk tabelnya kita pindahkan ke bawah.
Seperti berikut aja, seperti ini aja. Oke, langsung kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat menu yang telah kita buat, yakni mulai halaman teks. Oke, seperti berikut. Kemudian pada halaman gambar seperti berikut. Oke, dan yang terakhir pada halaman tabel. Oke, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.